Yang ke-12, sumber konflik yang berikutnya seringkali menjadi pemicu di dalam pelayanan dan juga dalam usaha bisnis adalah pemimpin dan orang yang dipimpin tidak mampu saling beradaptasi. Ini masalah juga. Artinya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya menemukan, saya mendengar orang berkeluh kesah. Dia baru bekerja di perusahaan itu. Padahal pertamanya waktu dia melamar di perusahaan itu begitu senang, begitu bangganya. Karena kenapa? Perusahaan itu besar, namanya cukup terkenal. Tapi baru 1, 2, 3 bulan, dia bilang begini, Pak Tony saya mau resign. Saya bilang, kenapa kau resign? Rupanya di perusahaan itu nggak enak. Kenapa nggak enak? Banyak masalah, banyak konflik. Lalu saya tanya, emang kau kira di dunia ini tidak ada ya satu perusahaan pun yang tidak ada konflik? Pasti ada konflik. Di gereja juga banyak konflik. Di pelayanan juga banyak konflik. Apalagi di dalam bidang usaha dan bisnis saya katakan. Tapi saya bilang, saya curiga. Jangan-jangan persoalannya di kamu. Bukan di perusahaanmu. Bukan juga di atasanmu. Bukan juga di rekan-rekan sekerjamu. Artinya, saya bilang, jangan-jangan karena kamu tidak mampu beradaptasi. Menyesuaikan diri dengan aturan main yang ada di perusahaan itu. Sehingga kau bilang, banyak masalah, banyak konflik di situ. Dia nggak bisa jawab. Kenapa? Karena memang dia yang menjadi sumber konflik di dalam perusahaan itu. Karena kenapa? Dia tidak mampu beradaptasi. Dia tidak mampu menyesuaikan diri. Dia tidak mampu bekerja sama dengan antara atasan, bawahan, dan juga rekan sekerja. Maka saya bilang, kalau engkau resign, belum tentu akan ada perusahaan yang mau menerimamu. Kalau begitu cara berpikir dan mentalitasmu, saya bilang. Karena persoalannya di kamu. Maka saya bilang, kata kuncinya belajar beradaptasi di tempat di mana yang kau berada. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Bagi para hamba-hamba Tuhan, bagi para pendeta, bagi para pelayan, harus juga saya ingatkan. Kalaupun kita menjadi pendeta, kalaupun kita menjadi ketua sinodi, kalaupun kita menjadi gembala senior di gereja kita, kita juga harus terus-menerus berupaya dan berusaha untuk bisa beradaptasi dengan semua orang-orang yang kita layani di gereja itu. Mungkin dengan majelisnya, mungkin dengan jemaatnya, mungkin juga dengan cara para pelayan dan pekerja. Supaya apa? Supaya tidak muncul konflik yang melahirkan perpecahan. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, beradaptasi di sini tidak berarti kompromi ya, bukan. Tapi beradaptasi di sini artinya adalah bagaimana kita memahami dan mengerti kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang kita layani atau orang yang kita pimpin, dan bagaimana kita terus-menerus mengupayakan bagaimana kita supaya bisa kerjasama dengan semua orang-orang bersama dengan kita atau melayani bersama dengan kita. Jadi bukan menjadi kompromi, bukan. Adaptasi. Bedakan adaptasi dengan kompromi. Ya. Rasul Paulus pernah katakan dalam salah satu suratnya, aku ada di antara orang-orang Efesus, saya hidup seperti mereka. Waktu aku ada di antara orang-orang Galatia, aku juga hidup seperti orang-orang di Galatia. Artinya apa? Dia mampu mengkontekstualisasikan dirinya, mengadaptasikan dirinya, ya, di tengah-tengah jemaat di mana dia melayani, tanpa mengurangi nilai prinsip firman Tuhan. Pertanyaannya, apakah memang Pak Tony adaptasi itu diperkenankan dalam Alkitab? Iya, dalam Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan kepada kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya adaptasi itu tidak berarti kompromi. Saya ulangi, adaptasi itu bukan kompromi. Bukan. Ya. Karena Tuhan bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya tidak boleh kompromi. Tetapi adaptasi itu maksudnya adalah berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Itu makna daripada adaptasi, berubah. Ya.
Cara komunikasi kita yang dulu mungkin frontal dan brutal harus kita ubah, Bapak Ibu. Ya, waktu kita ada dalam sebuah gereja, persekutuan, jemaat, kantor, harus dirubah dong itu. Jangan mempertahankan pakai gaya cara komunikasi yang brutal dan frontal itu. Kalaupun mungkin itu sudah kebiasaan mendarah daging dari kampung, tinggalkanlah itu. Ya, itu maksudnya contohnya sih. Berubah. Bagi karyawan profesional, pesan saya, mungkin dulu kita gaya cara kerja kita pemalas ya. Tapi kalau kita sudah dibayar orang, digaji orang, tinggalkan kebiasaan malas kita dalam bekerja. Tinggalkan kebiasaan kita malas dalam berpikir. Tapi rajinlah bekerja dan berpikir. Itu kira-kira maksudnya. Supaya apa? Kehadiran kita tidak menjadi sumber konflik di dalam pelayanan itu, persekutuan itu, gereja itu, dan juga dalam perusahaan itu. Ya, ini penting. Saya kasih contoh lain. Kalau ada tamu datang ke rumah Bapak Ibu, lalu misalkan tamu Bapak Ibu ini udah kebiasaan di rumahnya. Kalau duduk itu angkat kaki datar, mengangkat kakinya atau menaruh kakinya di atas meja. Itu kebiasaan dia di rumahnya. Lalu dia tiba-tiba datang bertamu ke rumah Bapak Ibu. Hal yang sama dia lakukan. Dia duduk di kursi tapi juga dia mengangkat kedua kakinya di atas meja Bapak Ibu. Kira-kira apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Tersinggung? Tersindir? Gimana? Marah kan? Pasti Bapak Ibu mengatakan, tidak ada sopan santunnya ini orang. Begitu kan? Artinya apa? Orang lain aja, kalau tidak bisa beradaptasi dengan aturan main di rumah Bapak Ibu marah kan? Nah, sama juga. Kalau kita juga tidak mampu beradaptasi di lingkungan, komunitas, di persekutuan, di gereja, di kelompok-kelompok, punguan-punguan, ya, kantor usaha, sama kita akan ditolak. Karena kita menjadi sumber konflik di sana. Ini harus dipahami Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus.